Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Tiatirta, kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Kesultanan Ternate Sejarah 10 MIPA 2. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan di Pulau Maluku. Merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Pulau Gapi, kini Ternate, mulai ramai di awal abad ke-13 Masehi. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala warga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dan dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas prakarsa momole guna pemimpin Tabona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sempalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masyur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gama Lama. Semakin besar dan populernya kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Struktur kerajaan Ternate pada masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Momole. Setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Falaraha sebagai para panisahat. Falaraha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole pada masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang Kimalaha, mereka yaitu Marasauli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan-klan ini. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain Bobato, Nyagimoy, Setufkange, Dewan 18, Sabua, Raha, Kapitalau, Salahakan, Sangaji, dan lain-lain. Terus Moluku Kieraha. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 3 kerajaan lain yang memiliki pengaruh, yaitu Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate dalam merebutkan hegemoni di Maluku. Berkat perdagangan rempah, Ternate menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, dan untuk memperkuat hegemoninya di Maluku, Ternate mulai melakukan ekspansi. Hal ini menimbulkan antipati dan memperbesar kecemburuan kerajaan lain di Maluku yang memandang Ternate sebagai musuh bersama hingga memicu terjadinya perang. Demi menghentikan konflik yang berlarut-larut, Sultan Ternate ke-7, yaitu Kolano Ciliaya atau disebut juga Kolona Sida Arif Malamo, mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Verbon. Butir penting dalam pertemuan ini selain terjalinnya persekutuan adalah penyeragaman bentuk kelembagaan kerajaan di Maluku.
Oleh karena itu, pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moluku Kieraha atau 4 Gunung Maluku. Kedatangan Islam di Kerajaan Ternate tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awalnya berdiri Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Kolano marhum, penguasa Ternate ke-18, adalah raja pertama diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano marhum adalah putranya, yaitu Zainal Abidin. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Syariat Islam diberlakukan dengan bentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total. Hampir tanpa perubahan, ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Kedatangan Portugal dan Perang Saudara. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, Ternate semakin berkembang, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Laujik de Bartolomeu, pada tahun 1506. Tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkih di Maluku. Untuk itu, terlebih dahulu mereka harus menaklukkan Ternate. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan, Permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yaitu salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat, sementara Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Taruwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Taruwese justru dihianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarigi memulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk mendatangi perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal, namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hoirun. Pengusiran Portugal. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hoirun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Hoirun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak, setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membentuk sepak terjang Portugal di Nusantara. Pembunuhan Sultan Hoirun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Ba'abullah. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, Ternate mencapai puncak kejayaan.
Wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Baubullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpengaruh hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak, menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu, periode keemasan tiga kesultanan ini selama abad 14 dan 15. Entah sengaja atau tidak, dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini, padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Kedatangan Belanda. Setelah Sultan Baabullah meninggal, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol, namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate mendatangi kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol pada tahun 1607 pula, Belanda membangun benteng Oranje di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate. Di antaranya adalah Pangeran Hidayat, Raja Mula Ambon yang juga merupakan mantan wali raja Ternate, memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar. Warisan Ternate. Yang terakhir adalah warisan Ternate. Imperium Nusantara Timur yang dipimpin Ternate memang telah runtuh sejak pertengahan abad ke-17, namun pengaruh Ternate sebagai kerajaan dengan sejarah yang panjang masih terus terasa hingga berabad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat istiadat, dan bahasa. Sebagai kerajaan pertama yang memeluk Islam, Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kerajaan di Maluku hampir tanpa perubahan yang berarti. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Baabullah dalam mengusir Portugal pada tahun 1575 merupakan kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Oleh karenanya, Buya Hamka bahkan memuji kemenangan rakyat Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Dan sekitarnya, rakyat Ternate gagal niscaya wilayah timur Indonesia akan menjadi pusat Kristen seperti halnya Filipina. Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Profesor EKW Masinambo dalam tulisannya Bahasa Ternate dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia dan non-Austronesia mengemukakan bahwa bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. Sebanyak 46% kosakata bahasa Melayu di Manado diambil dari bahasa Ternate. Bahasa Melayu Ternate ini kini digunakan luas di Indonesia Timur, terutama Sulawesi Utara, pesisir timur Sulawesi Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua dengan dialek yang berbeda-beda. Dua naskah surat Sultan Ternate dari Sultan Abu Hayat II kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 diakui sebagai naskah Melayu tertua di dunia setelah naskah Melayu Tanjung Tanah. Kedua surat Sultan Abu Hayat tersebut saat ini masih tersimpan di Museum Lisabon, Portugal. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.